Sore dek. Nah, jadi kan aku kan punya tugas nih Tugas dari mana? tugas dari sekolah Ster. Nah jadi kan tugasku itu kan mau wawancarai orang suster. Itu tugasnya itu kayak mau menanya tentang bagaimana kehidupan di membiara. Terus apa sebenarnya motivasi suster menjadi suster, dan ada nanti lagi Ster. Oh, banyak pertanyaannya ya. Ya tergantung Ster. Jadi kan Oke. Ster, aku mau nanya nih, apa sih sebenarnya itu yang dimaksud dengan hidup membiara? Baiklah deh. Hidup membiara ya, itu pertanyaannya apa itu hidup membiara. Kalau kamu datang ke susteran, kamu bisa melihat oh ini hidup, ini rumah suster. Di sini hidup para biarawati, para suster. Jadi kalau ditanya apa itu hidup membiara hidup kami, itu adalah hidup yang dibaktikan. Hidup salah satu cara hidup yang kami pilih untuk membaktikan diri kami kepada Tuhan. Itu secara simpelnya. Suster, jadi aku nanya nih, sejak kapan suster mulai tertarik hidup membiara? Sejak kapan saya tetap jadi suster? Iya. Oh, sejak kecil. Sejak masih ada sekolah minggu kan. Suster-suster datang ke kampung kami. Ada juga pastor-pastor. Terus nama saya kan Teresia, nama bapak saya Teresia. Katanya, kata kakekku itu nama seorang suster. Jadi kalau orang bertanya siapa namamu, aku jawab Teresia. Terus pastor-pastor atau suster dibilang, oh kamu nanti jadi suster ya. Terus suster bilang, saya bilang kan, iya aku mau jadi suster. Jadi setiap kali suster melihat suster-suster dan pastor yang datang di paroki ataupun ke stasi saya ke gereja, oh di situ saya, oh berarti aku nanti seperti mereka, katanya aku jadi suster. Berarti Ya begitu, ya sejak kecil, ya sejak kecil. Iya, suster juga. Iya Suster. Ini juga sama kami. Itu sejak kecil. Apa alasan suster mau hidup membiara atau motivasi gitu? Sebenarnya kan udah suster bilang tadi bahwa sejak kecil sudah ingin ya sudah ingin, tetapi itu kan berubah waktu kecil, waktu sebelum sekolah SD SMP SMA. Motivasi itu ataupun cita-cita bisa berubah, tetapi kapan saya putuskan finalnya menjadi suster itu ketika kelas 2 SMA. Waktu itu memang dalam hati saya ada cita-cita jadi suster, tetapi yang paling memotivasi adalah ketika kelas 2 SMA teman saya sekelas ada yang meninggal. Jadi waktu itu saya bertanya, untuk apa saya hidup, apa sebenarnya saya cari dalam hidup itu terutama. Kemudian saya melihat-lihat juga kalau aku jadi suster hidup akan lebih baik. Saya lihat juga para suster di asrama, para suster di sekolahku, aku bilang oh ya mereka mau menjadi suster, mau menjadi orang yang baik, mau menjadi mengabdi Tuhan. Itu Berarti suster itu kayak terdorong gitu ya? iya semakin kuat lah kan waktu kecil mau menjadi suster, tapi apa itu suster kan saya belum paham. Tapi ketika saya waktu SMA saya sekolah di SMRK Santa Maria Pakat, saya berjumpa dengan pastor-pastor aktif di Putra Putih Altar, tinggal di asrama putri, jumpa dengan suster-suster semuanya. Jadi saya semakin melihat apa itu hidup membiara dan bagaimana nanti hidup mereka. Begitu. Ya, tahap-tahap menjadi suster. Tahap-tahapnya ya. Suster, tahap-tahap menjadi suster dari SMA, tamat dulu SMA baru. Oh, tamat dulu SMA baru datang ke sini di aspiran, baru postulan selama 1 tahun, baru masuk lagi ke jenjang novisiat selama 2 tahun. Itu proses pembinaannya. Setelah dilewati pembinaannya, baru masuk kita ke kaul perdana. Iya, namanya kaul perdana. Setelah itu menjalanilah seperti suster junior. Suster juniornya 5 tahun. Setelah itu persiapan untuk KPK. Setelah KPK udah menjadi anggota tetap persaudaraan. Jadi saya juga sudah KPK, suster ini belum.
begitu dia masih proses. Itulah. Sudah berapa tahun suster? Saya menjadi suster sejak 2008, kira-kira berapa lah itu ya, 14 tahun lah itu. Lama ya? Sudah lama saya menjadi suster. Kalau suster? Masih 4 tahun, jalan 4 tahun. Iya, Berarti suster itu baru profes pertama. sebentar lagi lah. Iya, iya. Ini masih 5 tahun nih menjalani masa junior. Nah, setelah itu baru persiapan. Syarat yang pertama tadi Fer harus agama Katolik. Oh iya, iya, syarat pertama menjadi suster itu kan syarat-syaratnya tadi itu kan tahapnya tadi. Syaratnya harus perempuan, sehat jasmani dan rohani, beragama Katolik, dan punya niat jadi suster. Itu tadi. Tapi suster, misalnya ada nih yang kayak dia tuh kurang sehat, tapi dia tuh pengen banget jadi suster. Itu kayak mas. Kalau dia kurang sehat, berobat dulu, disehatkan dulu jiwanya, badannya, semuanya, baru masuk ke tahap berikut. Itu berobat dulu sampai sehat. Apa aja sih suster kegiatan-kegiatan yang ada di biara ini? Cuman berdoa aja gitu atau ada yang lain? Iya, jadi bukan hanya berdoa ya, berdoa dan bekerja. Mulai misalnya kalau kami di sini ya, ini namanya Biara Sendamiano. Kami sudah berdoa setiap hari mulai jam 5:05, jam 5 pagi. Itu renungan kitab suci, kemudian ibadat. Setelah ibadat kami makan bersama, setelah itu cuci piring. Ya, kami mencuci piring. Setelah itu kami ke tempat tugas masing-masing. Ada yang jadi guru di SD, di TK, ada jadi perawat di klinik-klinik, ada jadi dokter. Ya, semua di tempat karya kami lah. Ada yang di asrama begitu. Jadi setelah makan pagi baru berpencar semuanya begitu. Iya, siang hari baru kembali lagi berdoa, kemudian sore hari bekerja lagi, menjelang malam hari kami kumpul lagi berdoa, baru makan malam begitu ya, baru istirahat. Berarti itu setiap hari. Itu rutinitas kami setiap hari. Berarti itu start kegiatannya itu dibagi dari mana? Oke, kegiatan-kegiatan kami Iya. berdasarkan talenta kami, berdasarkan di mana kita studi, apa hobi kita, apa talenta kita, apa yang bisa kita bagikan, tugas mana yang bisa kita selesaikan. Berarti itu tergantung kita. Iya, gitu ya? tergantung kebutuhan persaudaraan dan kemampuan kita. Jadi suster jadi apa? Kalau saya bekerja di kantor ekonomat. Kalau suster? Kalau saya bertugas di SD Sidang Kolektif. Ya, di SD Fransiskus dia bertugas. Oke. Jadi suster, apa harapan suster kehidupan membiara di masa depan nanti? Kalau untuk saya sendiri, harapan saya mulai dari sekarang pun saya berharap bahwa semoga banyak pemudi-pemudi, terutama saya sebagai suster, semoga semakin banyak gadis-gadis Katolik yang terpanggil menjadi suster, karena kita adalah seorang biarawati adalah orang-orang yang siap untuk diutus dan bekerja untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saya sendiri seperti bencana kali lalu di Tapanu di tengah ini, suster-suster, saya sangat bahagia sekali melihat para suster semuanya bisa melupakan diri tetapi menolong para korban yang kena bencana alam itu. Seandainya tidak ada para suster, mungkin hanya sedikit orang yang berani menjadi relawan atau menolong orang lain untuk membantu yang menderita atau membutuhkan pertolongan. Jadi saya berharap semoga semakin banyak gadis-gadis muda, gadis-gadis Katolik yang mau menjadi suster, yang mau menjadi hamba Tuhan, mengabdi Tuhan lewat orang-orang yang menderita. Iya. Oke, terima kasih suster. Oke, terima kasih ya. Sehat selalu. Oke.